Buati kan kemarin janjian ya sama ibu ya, cuma ibu hari ini kebetulan nggak bisa, gantiin. Iya, tadi Bu Wati juga udah ngechat saya kalau ini ada arisan ya. Iya, perempuan ibu-ibu ya. Iya, nggak apa-apa, ini berarti mbaknya Teovi ya? Iya, anak pertamanya, betul. Oh iya, ya Mbak, kenalin dulu ya, saya Faras. Nah, kemarin kan emang udah janjian sama Bu Wati untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang difteri. Karena kan Bu Wati punya adik Ovi ya yang masih SD. Nah, gimana? Mbak Anggit udah dikasih tahu Ibu Wati tadi? Belum sih, tadi ibu belum ngomong apapun. Oh, belum ngomong apapun. Tadi bilangnya kalau ada mahasiswa ya? Ada mahasiswa keperawatan gitu, mau tanya-tanya. Oh iya, itu saya ya Mbak ya? Iya. Nah, nanti kurang lebih pendidikan kesehatannya kurang lebih 15 menit Mbak, tentang difteri. Nah, sebelumnya Mbak Anggit ini udah tahu belum difteri itu apa? Udah pernah dengar sih, cuman kalau apanya itu mesti kayak ketukar-tukar gitu loh Mbak. Kalau nggak salah yang kita tahu tuh kayak dia penyakit di saluran pencernaan gitu. Tapi detailnya seperti apa aku nggak tahu. Oh iya. Ya, berarti Mbak Anggit itu tahunya kalau difteri itu yang pencernaan gitu ya? Iya. Kalau Mbak Anggit ingat ini, Mbak Anggit udah kuliah ya? Apa? Udah lulus malah. Udah lulus ya? Iya. Nah, Mbak Anggit ingat nggak dulu waktu SD itu pernah dilakukan imunisasi? Ingat dong, mesti nangis-nangis. Ingat ya. Tapi ingat nggak kalau itu ada imunisasi difteri? Nggak tahu, pokoknya penting dicublas aja lah. Gitu ya. Oke, gitu. Berarti nggak tahu lebih lanjut tentang difteri gitu ya. Ya, nanti saya akan beritahu ke Mbak Anggit buat nanti bisa disampaikan ke Ibu Wati ya. Iya, siap. Ya Mbak, ini saya mulai ya. Iya, monggo. Jadi Mbak, difteri itu bukan penyakit yang tentang pencernaan, tetapi difteri itu adalah penyakit menular yang menyerang di area tenggorokan. Jadi ada pembengkakan di daerah leher karena ada peradangan pada area tenggorokan. Tenggorokan itu di sekitar sini. Nah, itu karena apa Mbak? Nah, itu karena ada bakteri yang namanya Corynebacterium diphtheriae. Nah, bakteri ini menular seperti COVID. Jadi dia menular melalui droplet. Jadi ada percikan ludah, ada bersin, batuk, terus alat makan. Kalau adik itu terkena difteri dan alat makannya masih nyatu sama keluarga yang lain, bukan berarti cuma adik aja yang kena, tapi di keluarga yang lain juga bisa. Tuh. Kemudian ada yang satunya itu terkena luka. Jadi luka, umpamanya adik ini ada luka karena difteri. Jadi kalau difteri itu bisa melukai kulit gitu, bisa kena di kulit. Jadi ada luka lesi, luka terbuka. Jadi ada peradangan yang nanti biasanya ada selaput yang berwarna putih keabu-abuan. Nah, itu nanti kalau kena terus ternyata di tubuh atau di pegangan tadi yang kena tadi mengenakan masuk ke mulut atau kemana, itu nanti juga mudah menular gitu. Nah, difteri ini memang biasanya di anak kecil, tetapi bukan berarti cuma anak kecil yang kena Mbak. Jadi emang anak kecil karena apa? Karena imunnya itu masih rendah. Nah, selain ke anak kecil juga ke lansia. Lansia itu kenapa? Lansia itu tahu nggak Mbak? Tahu, orang-orang yang umurnya udah 60 tahunan ke atas. Benar. Nah, lansia itu kenapa? Karena kalau udah semakin tua itu daya imunitasnya semakin rendah, jadi dia mudah tertular. Nah, tapi dewasa juga bisa kena, tapi memang jarang sekali ditemukan ke dewasa karena daya imunitasnya masih kuat gitu. Nah, Mbak Anggit udah tahu ya tentang difteri itu apa ya. Nah, sekarang saya mau jelasin nih gimana kok bisa kena difteri. Nah, faktor penyebab difteri itu tentu ada kumannya itu. Nah, bakterinya tadi itu ya. Bakterinya tadi. Nah, selain itu ada kondisi yang paling sering kita datengin, yaitu di rumah.
Nah, kalau rumahnya itu kotor, jarang dibersihkan, tidak ada cahaya matahari seperti itu, dapat meningkatkan kejadian kena difteri. Karena kuman ini, bakteri ini suka di tempat yang kotor, jadi dia bisa berkembang biak di situ. Gitu. Nah, selanjutnya juga ada daya imunitas yang rendah. Seperti tadi, kalau anak itu daya imunitasnya masih sedikit, kalau lansia emang sudah terjadi penurunan. Nah, kemudian ada juga gangguan karena daya imunitas yang sedikit, jadi kayak gangguan imunitas tubuh, kayak orang yang terkena penyakit HIV atau orang yang terkena penyakit lupus autoimun seperti itu juga mudah terkena bakteri. Selain itu, yang paling penting itu juga ada kondisi lingkungan yang kotor. Jadi lingkungan di lain rumah ini kotor, terus padat penduduk juga akan meningkatkan kejadian difteri. Karena apa? Karena difteri ini kan menular melalui droplet, jadi dia akan mudah menular kemana-mana seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang tanda gejalanya sih, tanda gejala difteri itu seperti apa gitu. Nah, tadi kan saya bilang kalau difteri itu adalah peradangan ya. Nah, kalau peradangan itu ciri khasnya pasti akan terjadi demam. Demam ini akan tinggi kalau di anak, jadi lebih dari 38 derajat sehingga menimbulkan kadang-kadang menggigil. Jadi ini demam tinggi 38 derajat. Nah, demam ini akan disertai dengan pilek, batuk. Kemudian karena peradangan, nah itu kan peradangannya terjadi di area tenggorokan. Nah, tenggorokan di sekitar sini ya, berarti akan terlihat jelas bahwa ada pembengkakan di area leher. Oh, jadi bengkak gitu ya? Iya, di bengkak gitu. Nah, karena ada pembengkakan di situ, pasti anak itu merasa nggak nyaman. Dia akan mudah nangis, mudah rewel seperti itu. Nah, dari pembengkakan itu juga akan kalau lama-kelamaan nggak diatasi, karena kita tuh kadang nggak aware gitu ya Mbak ya, kita nggak perhatian lah, paling biasa gitu. Nah, kalau nggak diatasi ternyata bisa mengganggu jalan napas si adik. Jadi adik ini bisa sesak napas seperti itu. Berarti kalau misalnya punya asma gitu ya? Ya itu bisa mengganggu juga, tambah gitu kan. Nah, terus selain itu yang paling khas dari difteri ini yang beda dari yang lain itu ada selaput putih yang putih abu-abu gitu Mbak. Selaput di atas gitu, warnanya putih abu-abu di area tenggorok sampai ke mulut. Jadi di situ tuh biasanya ada warna putihnya. Jadi kelihatan secara kasat mata. Iya, kelihatan. Jadi kalau ada ini kelihatan nih ada selaput putih keabu-abuan nih, segera diperiksakan ke rumah sakit atau ke fasilitas terdekat gitu. Dan tetap dikasih masker karena kan itu mudah menular. Segera aja gitu ya. Nah, selain itu ada lama-kelamaan juga kalau kita nggak aware, nanti juga anak bisa terlihat shock itu seperti kulitnya pucat, berkeringat, terus kalau dipegang tuh dingin, terus detak jantungnya berdebar-debar seperti itu. Dia kalau udah ada tahu nih ada gejala seperti itu, ada selaputnya, ada selaput berwarna abu-abu putih keabu-abuan, terus adik itu kok lehernya bengkak, rewel gitu-gitu, segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Biasanya kalau di sini kemana Mbak kalau keluarga ini? Oh, periksa biasanya ke cakra sih, ke cakra. Oh iya, ya itu kan bisa langsung ke rumah sakit kan ya. Nah, kemudian karena saya udah jelasin nih apa aja sih, apa itu difteri, terus penyebabnya, terus tanda gejalanya. Nah, yang paling penting ini kan kita harus mencegah ya Mbak. Nah, saya udah nyediain nih cara-cara biar mudah diingat. Iya. Cara mencegah Beking gitu ya. Beking. Kayak mata sekolah gitu ya, pelajaran sekolah. Biar inget gitu. Ya, biar mudah ingat. Jadi cegah difteri itu dengan IMPAS plus. Tahu nggak? Enggak tahu. Ya, IMPAS plus. Jadi imunisasi, P-nya itu pencahayaan, A itu alas, S itu sirkulasi, yang plusnya ini plus bersih. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena pertama ya Mbak ya, yang imunisasi ini harus lengkap. Kenapa? Kan kalau kita dulu SD ini ya Mbak,
diimunisasikan, ingat kan ya? Kelas 1, 2, atau 3 gitu. Benar. Nah, ini DOV kan kelas 4 ya, Mbak. Padahal kita tuh sudah menjalani, Indonesia tuh baru menjalani COVID kan selama 2 tahun ini. Nah, kemungkinan besar si ADOV ini belum dapat imunisasi yang lengkap. Karena apa? Karena emang dari penelitian Mbak, karena ketika COVID ini, jadi sebelum COVID ini difteri itu sudah mulai turun, tracknya sudah mulai turun, tapi karena COVID tracknya mulai naik lagi. Hal ini disebabkan karena ketika COVID kan anak-anak itu tidak diperbolehkan untuk sekolah, padahal kan biasanya kita tuh diimunisasi di sekolah. Jadi ada jadwal ke sekolahnya kan. Nah, karena ada itu, jadi fasilitas kesehatan ini sulit untuk menentukan jadwal melakukan vaksinasi. Nah, selain itu orang tua juga takut pergi ke fasilitas kesehatan karena takut anaknya tertular COVID. Nah, itu makanya karena itu COVID lagi difteri itu naik. Nah, kira-kira Mbak Anggit tahu nggak kalau DOV ini udah imunisasi lengkap atau belum? Dia udah pernah imunisasi, tapi nggak tahu aku imunisasinya tuh yang apa gitu, dan udah lengkap atau belum kurang tahu sih. Iya. Nanti bisa ditanyakan ke ibu ya. Dari setelah imunisasi kita beralih ke pencahayaan. Nah, pencahayaan tadi kan aku udah bilang ya Mbak, kalau pencahayaan itu penting. Nah, pencahayaan itu bukan dari lampu, tapi sinar dari matahari, sinar matahari, benar banget. Nah, sinar matahari ini kenapa? Karena ternyata dalam penelitian 2-6 jam ini sinar matahari dapat membunuh kuman dan bakteri. Nah, caranya gimana ya? Setiap pagi dan siang kita membuka jendela, membuka pintu, terus memasang seperti ini genteng kaca, gitu. Jadi biar cahaya itu masuk gitu. Nah, habis dari pencahayaan kita ke alas. Alas itu berkaitan dengan lantai. Nah, lantai yang bersih, dan lantai ini juga menjaga kelembapan di rumah. Jadi kalau ada lantai itu basah tuh, karena basah itu ya, jadi kan kelembapannya semakin tinggi. Nah, kenapa kok kelembapan itu sangat berpengaruh? Ternyata si bakteri ini suka tempat yang lembab. Nah, kalau lantai itu kotor, tambah lembab, bakteri ini semakin suka tinggal di situ. Iya, gitu semakin tinggal situ, dan semakin mudah berkembang biak di situ. Padahal kan anak itu sering bermain di lantai, gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan kejadian difteri pada anak. Nah, habis ke alas kita ke sirkulasi. Nah, Mbak Anggi tahu nggak sirkulasi itu apa? Sirkulasi itu aliran udara sih. Jadi kayak misalnya di ruangan, terus kita buka jendela biar udaranya tuh keluar masuk gitu, ada pergantian udara, biar nggak lembab, biar nggak pengap. Bener banget Mbak. Jadi kalau sirkulasi udara itu yang ada di dalam rumah, jadi kan sirkulasi dari udara dari luar masuk ke rumah terus keluar lagi kan. Nah, ternyata dari sirkulasi yang baik itu akan membawa kuman-kuman yang di dalam rumah keluar rumah gitu. Jadi sirkulasi ini penting. Jadi tiap hari itu jendela, pintu gitu kita buka, jadi biar sirkulasinya ini lancar, jadi kuman yang ada di dalam rumah keluar gitu. Nah, yang selanjutnya tuh plusnya ini apa Mbak? Plusnya ini bersih. Plus yang bersih, tadi aku udah bilang kalau bersih, tempat yang bersih ini tidak disukai kuman. Karena tempat yang kotor yang malah disukai. Karena di tempat yang kotor itu banyak debu. Nah, debu itu tempat tinggal kuman. Nah, kalau debunya hilang kan berarti udah nggak ada hilang juga. Benar. Jadi kita tuh tiap hari harus membersihkan rumah, nggak cuma disapu, nggak cuma dipel, tetapi juga dilapin kayak meja-meja, kursi-kursi, karena kita nggak tahu anak itu bermain di mana aja gitu kan. Ya gitu Mbak. Jadi kita mencegah difteri dengan IMPAS Plus. Iya benar. Apa aja Mbak? Imunisasi lengkap, pencahayaan, kemudian ada sirkulasi, yang apa ya tadi ya? Alas, nah sama yang plusnya itu bersih. Nah, bener banget. Nah, ini Mbak Anggit sudah tahu ya. Nah, ini kira-kira Mbak Anggit udah tahu apa aja nih? Tadi yang pertama tahu difteri itu apa? Difteri itu apa Mbak? Dia tuh peradangan di sekitar leher atau tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakterinya tuh Corynebacterium diphtheriae. Gejalanya tuh kayak misal ada selaput berwarna putih keabuan di sekitar mulut dan juga tenggorokan, kemudian demam, batuk, pilek, sampai nanti bisa mengarah ke gangguan saluran pernapasan. Pernapasan ya Mbak? Iya. Gangguan saluran pernapasan. Habis itu tadi juga belajar tentang penyebabnya dari infeksi tadi kan, terus mitigasinya dengan IMPAS Plus, dan juga
apa namanya, kiat-kiat supaya kita bisa terhindar dari difteri ini seperti apa. Iya, gitu. bener banget dah. Mbak Anggit udah pintar ya. Nanti tolong disampaikan ke ibu Iya, ya. nanti saya sampein. Iya benar. Kalau sampein ke ibu juga kesampaian ke tetangga-tetangga. Oh iya, berarti Kita kayak harus- mengedukasi gitu Iya ya. benar. Kita kan harus memberikan manfaat kepada orang lain. Pengabdian masyarakat Iya, gitu benar. ya. Nah kalau tambah serunya tambah ini Mbak. Jadi biar Mbak Anggit tuh nggak lupa. Nih, Oh. jadi saya udah buat poster tentang difteri. Mm. Jadi nanti Mbak Anggit bisa nih tunjukin nih difteri. Oh gitu, biar terdokumentasi juga ya. Iya benar. Nanti juga disampaikan ke ibu. Jadi ibu bisa baca sendiri apa sih yang tadi disampaikan. Tapi kalau Mbak Anggit juga lupa juga bisa lihat lagi gitu. Oh iya ya, oke. Terima kasih banyak, lucu ini posternya. Iya sama-sama Mbak. Nah gimana Mbak, karena saya udah menyampaikan pendidikan kesehatan mudah dipahami? Mudah banget kok. Bahasanya lugas dan kayak gampang dicerna oleh masyarakat umum gitu. Iya nanti terima kasih ya Mbak atas ininya apa apresiasinya. Iya. Nah ini karena saya sudah menyampaikan pendidikan kesehatan, Mbak Anggit juga sudah tahu nih tentang difteri itu apa, pencegahannya gimana, tanda gejalanya seperti apa. Ya saya rasa sudah cukup. Jadi sekali lagi saya bedakan lagi ya Mbak ya, kalau difteri itu radang pada tenggorokan, kalau disentri Ya, itu yang pencernaan. di pencernaan. Itu saya kira cukup Mbak atas waktunya hari ini, juga mungkin udah 15 menit sudah Iya. cukup. Kalau ada salah kata maupun perbuatan saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Iya. Makasih juga ya Mbak udah mampir ke sini, udah ngedukasi saya. Terus nanti saya bisa sampaikan ke keluarga kayak gitu. Iya Mbak, sama-sama. Nah, ini saya cukup ya Mbak ya, sekian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Mbak ya. Iya, terima kasih Mbak. Iya.